engkau perintahkan aku dengan 4 perkara fi hadhihi sa'ati, di saat ini pula. Walam aqdir an af'alaha, bagaimana aku bisa, bagaimana aku sanggup mengerjakan 4 perkara ini pada saat ini pula, ketika sebelum tidur. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah hanya tersenyum saja. Wahai Aisyah, itu semuanya sangat mudah sekali. Wahai Aisyah, itu semuanya sangat ringan sekali. Yang pertama, idza qara'ti qul huwallahu ahad thalathan faqa'annaki fatamtil Qur'an. Wahai Aisyah, memang aku suruh engkau untuk menghatamkan Al-Quran sebelum tidur. Masya Allah, Siti Aisyah kaget. Bagaimana sanggup seorang hafiz Al-Quran untuk menghatamkan Al-Quran 30 juz itu yang sudah biasa itu 7 jam lamanya. Apalagi kita yang tidak biasa, apalagi yang membacanya terbata-bata, mungkin bisa seharian atau mungkin bisa 2 hari. Bayangkan coba. Kemudian kapan tidurnya? Kalau memang secara hakiki kita membaca Al-Quran sebelum tidur, menghatamkan Al-Quran sebelum tidur. Tapi apa kata Rasulullah? Dengan tersenyumnya Rasulullah mengatakan, fa idza qara'ti qul huwallahu ahad thalatha marrat, apabila engkau membaca qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur, faka'annaki fatabtil Al-Quran, maka seakan-akan engkau menghatamkan Al-Quran semalaman. Cuman kan kembali kepada versi kita masing-masing. Apakah kita sebelum tidur itu mau melaksanakan itu, yang memang itu termasuk daripada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kebanyakan kita, apalagi di zaman modern sekarang ini, kita bukan membaca Allah, kita bukan membaca doa mau tidur, tetapi yang kita baca adalah HP, yang kita baca adalah broadcast, yang kita baca adalah WA group dan sebagainya. Itu sebelum tidur. Begitu pula setelah tidur yang kita cari, yang kita ambil HP terlebih dahulu. Kemudian yang kedua apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, memang aku perintahkan engkau agar engkau memohon syafaat kepada para nabi. Artinya apa? Itu sangat mudah sekali wahai Aisyah, karena memang para nabi sudah tiada, dan bagaimana agar para nabi nanti di hari kiamat memberikan syafaat kepada kita semua. Fa idza shallaiti alayya wa 'alal anbiya'i min qabli sirna syufa'a laki yaumal qiyamah. Wahai Siti Aisyah, wahai Aisyah, apabila engkau membaca selawat kepadaku dan kepada para nabi sebelum aku 3 kali saja, maka sirna laki yaumal qiyamah syufa'a, maka kami akan memberikan syafaat kepada engkau. Artinya sangat mudah sekali sebelum tidur kita membaca salawat kepada Rasulullah, membaca salawat kepada para nabi-nabi yang lain. Kemudian yang ketiga, aku perintahkan engkau wahai Aisyah, sebelum engkau tidur adalah engkau memohon ridho, memohon ampunan, memohon maaf kepada setiap muslim. Seandainya itu secara hakiki, setiap menjelang mau tidur kita harus mendatangi setiap rumah warga muslim. Se-PPU saja mau sampai kapan tidurnya, ya kan? Tetapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sangatlah ringan sekali. Idza astaghfarti lil mu'minina wal mu'minat faka'annaki faka'anna ma yardawna anki. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, engkau tidak perlu mendatangi setiap rumah orang muslim, setiap orang mukmin, kemudian engkau memohon ridho kepada mereka masing-masing. Cukup engkau mendoakan mereka, memohonkan ampunan bagi mereka, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Maka minimal setelah sholat 3 kali, minimal setelah sholat kita beristighfar. Jangan setelah sholat kita langsung pulang. Istighfar dulu bagi kita, bagi kedua orang tua kita, bagi mukminin mukminat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang memohonkan ampunan, artinya beristighfar untuk mukminin mukminat, maka dari setiap
orang yang kita doakan mukminin mukminat satu dunia ini, dari setiap orangnya kita mendapatkan satu kebaikan. Andaikan kita mengucapkan Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim, aku memohon ampunan kepada Allah al-Azim yang Maha Agung, li untukku, wali walidayya dan untuk kedua orang tuaku, wali jamil muslimin wal muslimat dan untuk seluruh muslimin muslimat, walil mu'minina wal mu'minat dan untuk seluruh mukminin mukminat, al ahya baik yang hidup wal amwat dan yang sudah mati. Maka kita akan mendapatkan satu kebaikan dari setiap orang muslim yang kita doakan. Bayangkan seandainya satu dunia ini orang muslim, orang mukminnya ada 1 miliar, berarti kita mendapatkan 1 miliar kebaikan. Kita hanya memohonkan ampunan bagi mereka. Maka apa kata Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah? Wahai Aisyah, ketika engkau membacakan istighfar, memohonkan ampunan bagi muslimin muslimat, mukminin mukminat, maka sama saja engkau telah memohon ridho. Bahkan nanti muslimin muslimat mukminin mukminat akan ridho dengan engkau. Artinya sama saja kita memohon maaf dan memohon ridho pada saudara-saudara kita. Kemudian yang terakhir, wahai Aisyah, engkau jangan tidur terlebih dahulu sebelum engkau melaksanakan ibadah haji dan umrah. Wahai Rasulullah, kata Siti Aisyah, sungguh beratnya itu, apalagi dalam waktu sekejap. Yang namanya ibadah haji, yang namanya ibadah umrah, itu bukan waktu yang sebentar saja, akan tetapi memerlukan waktu yang lama. Karena perbuatan atau pekerjaan atau amaliyah daripada haji dan umrah itu Masya Allah adalah salah satu amaliyah yang sangat berat sekali, karena memerlukan fisik. Ada sa'i, ya kan? Ada toal. Dan itu butuh waktu yang lama. Sementara ini sebelum tidur. Maka Rasulullah hanya tersenyum saja. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, idza qara'tu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar faqad hajjati wa tamarti. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, ketika engkau sebelum tidur membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar faqad hajjati wa tamarti, maka sungguh engkau telah melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Masya Allah, Rabbana karim. Artinya apa? Artinya ketika kita mau melaksanakan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita, ya, sebagai umat muslim, sebagai orang yang beriman, maka setiap saatnya kita akan meraup pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kan yang jelas mau atau tidaknya kita, Allah telah memberikan fasilitas kepada kita. Jadi tarikus sunnah kita di hari kiamat, golongan yang kedua yang tidak akan melihat wajahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang meninggalkan sunnah-sunnahku. Kemudian yang ketiga, siapa gerangan orang yang tidak akan mendapatkan, tidak bisa menatap dan melihat wajah indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa man dukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang ketika aku di sampingnya disebut-sebut, orang yang ketika aku di sampingnya dibahas, diceritakan, tapi falam yusalli alayya, dia tidak mau bersolawat kepadaku, maka orang tersebut di hari kiamat nanti tidak akan melihat wajahku. Beribu-ribu kali nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan, beribu-ribu kali nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, maka di situ penting kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Masya Allah, daripada fadilah bersolawat, kita sudah biasa, kita sudah tahu semuanya. Yang namanya satu solawat Allah balas 10, Allah balas 10. Kita sekali bersolawat Allah balas 10. Dan ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenal kita dengan nama kita dan nama kedua orang tua kita. Kenapa? Di dalam kitab
Al-Qurbatu ila Rabbil Alamin, karya daripada Ibnu Baswal, itu mengatakan di atas kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada malaikat, yang mana malaikat ini yang menyampaikan sholawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di dalam hadis tersebut, hadis itu dari Ibnu Abbas, malaikat yang menyampaikan sholawat dan salam kita yang berada di kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakinya berada di lapisan bumi yang paling bawah 7 lapis bumi. Begitu juga kepalanya berada di mana? Kepalanya berada di langit yang paling akhir. Dia mempunyai sayap, di mana dari setiap bulu sayapnya, dari setiap bulu sayap besar ada sayap kecil, dan di setiap sayap kecilnya itu ada lisan, ada lidah, di mana si lisan itu memohonkan ampunan bagi orang yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa gerangan malaikat yang menyampaikan sholawat dan salam kita kepada Rasulullah, namanya yuqalu lahu, nama malaikat tersebut adalah malaikat Mintorus. Jadi malaikat Mintorus ini yang akan menyampaikan sholawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah berpikir jauh, oh Rasulullah di Madinah, jangan kita di sini. Kalau mikir ke situ, mak siapa kita? Ya kan begitu. Dilaporkan nama kita dengan nama kedua orang tua kita. Bayangkan coba. Orang yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaporkan oleh malaikat tersebut kepada Rasulullah, sehingga nanti di hari kiamat Rasulullah mengenal kita. Dari mana Rasulullah kenal kita? Karena memang tadi disampaikan oleh malaikat yang menyampaikan sholawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat berbahagia dan kita sangat bersyukur sekali. Kenapa? Kita dijadikan sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Allah berikan keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang lain. Nah, di malam ini juga kajian kita adalah Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, khusus membahas tentang keistimewaan, kekhususan spesialis bagi umat Muhammad, bagi